Sultan Ageng Tirtayasa, Provinsi Banten. Siswa kelas 10 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bentuk molekul pada kegiatan belajar 1 yang akan mempelajari tentang teori VSEPR dan teori domain elektron. Untuk itu, saya ucapkan selamat menyaksikan untuk kalian semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan belajarnya, marilah kita berdoa. Semoga dengan doa tersebut kita diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan semangat dan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan kalian isi link absensi online di bawah ini. Jangan sampai terlambat karena link akan saya tutup pada saat KBM ini berakhir. Demikian, terima kasih. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, pada KB1 ini adalah mengaitkan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan domain elektron di dalam menentukan bentuk molekul. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi secara online di aplikasi Google Meet dan Google Classroom, peserta didik mampu mengaitkan antara teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan domain elektron dalam menentukan bentuk molekul secara teliti. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian simak tayangan video berikut ini ya. Simak dengan seksama tentang video ini. Valence shell electron pair repulsion theory. Let's begin. Have you seen a balloon vendor at his art? He blows up a few balloons, ties them together, gives a twist here and a twist there, and a beautiful shape emerges. Similarly, nature's building blocks, the atoms, combine chemically in a variety of permutations to form molecules with diverse shapes. Oke. Dari sekilas video yang saya tampilkan tadi, coba apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Satu pertanyaan ya. Yang berikutnya, mengapa balon-balon yang kalian simak tadi itu di dalam video itu dapat memiliki bentuk-bentuk molekul seperti molekul ya, bentuk-bentuk molekul yang berbeda. Nah, dari dua pertanyaan itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan KB1 ini tentang bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR dan teori domain elektron. Secara awal, bentuk molekul itu menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Bentuk molekul itu dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai pendekatan, misalnya teori tolakan pasangan elektron yang disebut dengan VSEPR ya, atau Valence Shuttle Electron Pair Repulsions, dan teori orbital Bastard yang kita sebut dengan hibridisasi orbital. Yang ini nanti akan kita bahas di KB2. Nah, menurut teori ini, VSEPR ini, meskipun kedudukan pasangan elektron dapat tersebar di antara atom tersebut, secara umum terdapat pola dasar kedudukan pasangan-pasangan elektron akibat adanya gaya tolak-menolak yang terjadi antara pasangan elektron-elektron tersebut. Baik, tadi saya sudah menjelaskan ada 5 bentuk molekul ya berdasarkan teori domain elektron. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menghitung atau menentukan jumlah domain elektron atau pasangan elektron itu dalam suatu molekul yang kita beri dalam notasi yaitu AXNEN. Dengan keterangannya, A itu sama dengan atom pusat, X itu adalah pasangan elektron ikatan, dan E adalah pasangan elektron bebas. Untuk N, indeksnya N ini merupakan jumlah dari masing-masing PEI atau PEB. Ya anak-anak, setelah kalian mengetahui ada 5 bentuk dasar molekul ya berdasarkan teori domain elektron, sekarang kita akan menentukan bagaimana caranya meramalkan sebuah bentuk molekul. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah buatlah konfigurasi elektron dari atom pusat ya. Yang kedua, tentukan jumlah elektron valensi atom pusat.
kemudian jumlah elektron valensi yang berasal dari atom-atom di sekitar atom pusat. Kemudian yang ketiga, kita menentukan jumlah pasangan elektron ya atau domain elektron di sekitar atom pusat. Kemudian yang keempat, kita menentukan PII yang terikat itu ada berapa, dan yang terakhir nomor 5, kita menentukan pasangan elektron bebas atau PII. Kita ambil contoh di sini, yaitu menentukan molekul CH4 ya. Pertama, konfigurasi elektronnya 6C ya, helium, 2s2, 2p2. Maka elektron valensinya C sama dengan 4. Sementara elektron dari 4 atom H, karena hidrogen mempunyai 1 elektron, maka totalnya ada 4 elektron. Sehingga di atom pusat jumlah elektronnya sama dengan 8 elektron, jumlah pasangan elektronnya dibagi 2, maka menjadi 4 pasang. Karena atom C mengikat 4 atom H, maka semua pasangan elektron digunakan untuk ikatan. Sehingga PII-nya ada 4 dan tidak mempunyai PIB. Sehingga rumusnya menjadi AX4. Sehingga bentuk molekulnya adalah tetrahedron atau disebut dengan tetrahedral. Dengan sudut ikatannya adalah 109,5. Itu contohnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendapatkan materi tentang bagaimana cara menentukan bentuk molekul, selanjutnya saya ajak untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian secara online ya. Diskusikan jawaban beberapa masalah dan pertanyaan di bawah ini. Carilah bentuk molekul berdasarkan PII dan PIB berikut. Kemudian kalian tuliskan bentuk molekul yang terdapat pada tabel berikut ini. Misalkan PII-nya di situ ada 4, kemudian ada PIB sebanyak 1, maka nanti di sini bentuk molekulnya apa? Misalkan PII-nya ada 5, kemudian PIB-nya ada 2, nanti di sini bentuk molekulnya bagaimana? Data ini bisa kalian isi berdasarkan dari tabel bentuk molekul yang sudah saya kirimkan di LKPD atau bahan ajar yang kalian punya ya. Kalian diskusikan, saya tunggu kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu, nanti kalian akan presentasi berdasarkan dari hasil jawaban ini, hasil diskusinya. Kemudian nanti silakan kalian menanggapi antar kelompok atau saya yang menanggapi secara langsung. Sekarang sampai di kegiatan penutup ya. Dari kegiatan ini saya bisa merangkum bersama kalian bahwa teori domain elektron adalah suatu cara untuk meramalkan geometri molekul berdasarkan teori tolakan pasangan elektron pada kulit luar atom pusat. Yang kedua, domain elektron adalah daerah yang memiliki elektron. Kemudian yang ketiga adalah setiap elektron ikatan, baik tunggal maupun rangkap, merupakan satu domain. Kemudian terakhir, setiap pasangan elektron bebas dihitung sebagai satu domain. Nah, yang terakhir, bentuk molekul diberi notasi khusus untuk menunjukkan jumlah PI dan PIB, yaitu AXN dan EN, di mana A adalah atom pusat, X PII, E PIB, N merupakan jumlah masing-masing PI atau PIB. Nah, setelah kalian bisa mempelajari materi di KB1 ini, nanti silahkan kalian mencoba untuk berlatih mengerjakan soal-soal di tes formatif KB1 tentang teori PSPR atau teori domain elektron. Kemudian jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yang kita bahas di KB2 tentang bentuk molekul berdasarkan dari teori hibridisasi atau hibridisasi orbital ya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.